Ya kerja serabutan, kadang nyupiran, kadang apa aja lah. Yang penting mencukupi keluarga gitu. Amin. Nah, Dan halal dan berkah ya. iya, Baik. Kang Anto, ini kisah tahun 98. 8 pertengahan bulan Juli lah. Kang Anto melakukan pesugihan ya. Karena Iya, apa? Karena Kang Anto waktu itu sudah ekonominya kacau atau gimana? dulu kehimpit hutang gitu ketika saya hajat mau nikah gitu. Beban orang dari mertua saya ngebebanin saya gitu. Oh, Mm-mm. jadi iman menurun, akhirnya Iya, ambil jalan pintas. iya, Boleh berbagi kisah dengan kita ya, Kang Anto iya, ya. boleh boleh. Sobat MM, kita dengarkan kisah dari Kang Anto. Kedua, saya udah pisah sama orang Tasik. Dapat orang Pangandaran, istri saya gitu. Singkat cerita, dulu mau nikah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, hajat itu besar-besaran Kang. Itu yang membuat saya pusing tuh, kaget setengah mati tuh. Ya tapi gimana lagi gitu Kang. Ya saya lanjut aja lah, saya hajat. Itu yang membuat saya pusing tuh, kaget setengah mati tuh. Ya tapi gimana lagi gitu Kang. Ya saya lanjut aja lah, saya hajat. Pas hajat tuh saya undang dari keluarga pihak perempuan tuh, saudara-saudaranya tuh dengan tetangga lah semua. Itu nyampe 350 orang. Tapi yang nggak nyangka lebih dari 700 Kang. Itu yang nggak saya kaget tuh, sampai makanan tuh kurang. Tengah malam itu harus nyari glosir. Kita kepaksa borong glosir gitu kan. Nyetok-nyetok makanan, akhirnya sampai jam 4 subuh kaget Kang. Jam 6 pagi tuh didatangi semua yang punya glosir, nagih, utang selesai hajat. Itu yang buat saya pusing Kang. Kenapa? Itu makanan aja bisa nyampe 60 juta gitu. 60 juta. Itu belum tempat hajat, panggung, belum ronggengnya kita bayar. Itu nggak kebayar. Jangankan untuk bayar hajat, untuk ronggeng panggung aja. Untuk makan aja kita udah stres gitu. Gimana pikiran saya udah pusing gitu. Saya dulu seorang supir sih, buruh supir. Gak memadai untuk bayar hutang. Ternyata mertua saya tuh nagih hutang saya. Itu gimana bayarnya hari ini? Gak bisa, saya bilang. Akhirnya disitulah mertua saya benci gitu. Tetap mertua saya tuh harus bayar hutang itu gitu. Semua hajat tuh harus tetap saya bayar. Akhirnya ya kita kompromi sama istri, ya udahlah daripada ribut di sini kita menghindar dulu lah, pergi ke kota Bandung. Berangkatlah kita ke kota Bandung gitu. Di perjalanan tuh saya udah pusing. Nyampe di kontrakan juga, kita ngontrak tempat biasa, stres juga. Bilang ke saudara nggak ada yang bantu juga. Gimana uang sebanyak gitu bisa kebayar gitu. Sampai saudara juga bilang, kenapa lu bodoh-bodoh banget gitu, kawin sampai hajat gede-gedein gini sampai nggak kebayar. Ya kita juga sih nggak tahu Kang gitu kan, gimana caranya. Mau hajat biasa tapi gede-gedein gini, akhirnya punya hutang gede gitu, lebih dari 100 juta pun ada Kang. Itu saya udah pusing gitu. Ya di situ saya ketemu teman, ya namanya Soeb lah, namanya Soeb. Ada nomor teleponnya, masih ada saya itu di buku itu, album kontak tuh ada. Tapi dulu kan saya nggak punya HP dulu kan, zaman dulu kan belum ada HP, masih telepon umum lah. Coba ngubungin lewat telepon koin interlokal gitu. Akhirnya ketemu gitu teman saya tuh. Singkat cerita saya cerita lah pengalaman saya ini, beban punya hutang gede nih. Aku nih punya hutang, gimana caranya nih punya hutang bisa lunas? Memang ada permasalahan apa? Hutang kenapa? Hutang hajat, gitu. Tapi kan nggak kebayar sampai sekarang. Ada jalan nggak solusinya? Ada nih dia bilang, tapi harus ngobrol dulu di Bandung. Tapi gue nggak punya ongkos. Gimana caranya? Lu bisa nyampe ke Bandung gitu. Akhirnya ya udah deh, gue yang datang ke Bandung lah. Lu jangan ke Jakarta. Ntar dijemput di itu di terminal Kebun Kapa.
Akhirnya lah, tapi gua nggak tahu alamat lo gitu. Ya udah ketemu aja di kebun kelapa. Akhirnya dia berangkat naik bis itu, ketemulah di Bandung gitu di kebun kelapa. Udah lama sih, udah lama banget itu, teman satu sekolah dulu. Akhirnya nyampe lah di kontrakan. Dia kaget. Lah lu kan dulu punya rumah, kenapa? Ya abis nggak kebayar, utang juga nggak kebayar. Gimana caranya nih gitu? Bantu gua dong, Ada nih jalan solusinya, tapi lu harus minta izin juga ke istri. Kita nyari jalur. Ya udah deh, asal penting nggak ada